Halo Sobat Society, aku Clarina dari Global Engagement Office. Dan aku Danti, Knowledge Manager Creative Hub Visipol UGM. Dan hari ini kita bakal menjawab beberapa pertanyaan seputar supporting unit di Visipol UGM. Yuk langsung aja. Kita buka dari sini. Oke. Apa itu supporting units? Oke, apa itu supporting unit? Seperti katanya ya, supporting unit merupakan sebuah unit pendukung yang biasanya difasilitasi oleh Visipol UGM untuk menjawab beberapa tantangan kontemporer, khususnya yang dihadapi oleh sivitas akademika dan paling khusus untuk mahasiswa Visipol UGM. Yang kedua, apa saja kegiatan yang kalian punya? Oke, boleh dari Gio dulu ya Kak? Oke, silakan. Di Global Engagement Office sendiri, karena kita adalah unit pendukung fakultas untuk internasionalisasi, jadi secara internasionalisasi dan kerjasama, Geo ini biasanya bikin courtesy meeting antara jajaran dekanat dengan mitra universitas, kemudian dalam hal mobilitas mahasiswa, kami membantu mahasiswa asing terutama dalam hal proses administrasi. Nah, kalau untuk mahasiswa Visipol sendiri, kami menyediakan enrollment letter yang bisa digunakan mahasiswa untuk melakukan exchange ke universitas di luar negeri. Nah, tapi selain itu kami juga punya banyak kegiatan yang menyenangkan yang bisa diikuti oleh mahasiswa asing dan mahasiswa Visipol sendiri, seperti short course, kemudian ada cross cultural understanding club yang pastinya di situ mahasiswa Visipol dan mahasiswa asing bisa ikut misalkan jalan-jalan ke museum gitu Kak, atau outbound di tempat-tempat seru di Yogyakarta. Kalau di Sihab sendiri Kak? Oke, kalau di Geo berarti teman-teman yang punya interest internasional ya, intinya exposure internasional bisa ke Geo. Nah, untuk teman-teman yang punya keinginan atau interest di bidang sociopreneurship, boleh kepo-kepoin soal Creative Hub. CHUB, bacanya Sihab ya, bukan CUB. Karena beberapa teman-teman yang lain itu kadang bacanya CUB gitu, jadi harus dijelaskan lagi kalau bacanya adalah Sihab. Nah, di Sihab sendiri teman-teman bisa mengikuti beberapa program, 4 program utama. Yang pertama adalah talent pitching atau inkubasi sosial startup. Jadi teman-teman yang ingin mendirikan startup ataupun sosial startup ataupun sosial project, boleh untuk kepo-kepoin kegiatannya di Sihab. Nah, kegiatan yang kedua kita punya beberapa kegiatan seminar. Nah, biasanya seminar-seminar ini bekerja sama dengan inkubator maupun akselerator yang ada di Jogja maupun akselerator yang ada di nasional, Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya. Nah, kita juga ada kegiatan namanya Demo Day. Biasanya setelah acara inkubasi, setelah semua startup itu diinkubasi, kita akan menyelenggarakan Demo Day, Kak. Semacam apa ya, pitching terakhir lah untuk para teman-teman startup dan teman-teman juga bisa ikut. Nah, yang paling seru sebetulnya ya, sebelum kemarin ada pandemi, kita ada namanya offline sharing session. Biasanya kita itu sharing session di Digilib, itu ada di lantai 1 Gedung Mandiri Visipol, dan biasanya ada kopi gratis. Jadi selain kita dapat ilmu, kita juga bisa dapat kopi gratis. Jadi ada 4 program yang bisa teman-teman ikuti kalau teman-teman mengikuti kegiatan di Creative Hub Visipol UGM. Yang selanjutnya, apa fungsi dari supporting unit kalian? Aduh, ini panjang. Kak Clarina dulu deh kayaknya. Iya, tapi sebenarnya tadi udah sempat aku singgung ya. Jadi Global Engagement Office ini fungsinya adalah untuk mendukung internasionalisasi Visipol. Jadi supaya Visipol dan secara skala besarnya UGM sendiri bisa menjadi universitas yang bersaing secara internasional. Seperti itu sih Kak. Di Sihab? Kalau di sebetulnya untuk membangun knowledge ya dan juga skill terkait dengan sociopreneurship. Nah, ini berkaitan juga dengan hasil survei yang menunjukkan ternyata tidak semua lulusan Visipol itu bekerja di instansi-instansi misalnya pemerintahan ataupun agensi-agensi komunikasi atau pekerjaan lain yang biasanya dikaitkan dengan orang-orang Visipol lah. Jadi ternyata ada sekitar 5-10% orang-orang lulusan Visipol itu yang bekerja sebagai pebisnis, entrepreneur atau mendirikan startup. Nah, untuk itu akhirnya Creative Hub Visipol UGM ini diadakan untuk memfasilitasi teman-teman agar mempunyai mindset terkait dengan entrepreneurship supaya memiliki social value, sehingga nantinya ketika kita memiliki sebuah startup ataupun project-project bisnis tetap mengedepankan nilai-nilai sosial. Jadi sebenarnya Visipolnya ada di situ. Jadi pengennya tuh kita mendukung gitu biar teman-teman di Visipol khususnya graduate-nya atau lulusannya itu memiliki wawasan entrepreneur maupun skill sociopreneur yang mumpuni. Gitu sih Kak Clarina secara umum. Keren banget Kak. Oke. Bentar. Oke. Wait.
apa saja persyaratan untuk masuk supporting unit kalian? Oke. Kak Clarina dulu deh. Baik. Jadi kami di Global Engagement Office itu ada program magang, part-time, dan full-time. Program magang ini bisa diikuti oleh mahasiswa di Visipol, terutama yang berencana ingin mengambil MBKM magang. Nah, biasanya syaratnya yang kami perlukan itu kemampuan bahasa Inggris secara lisan dan tulisan. Itu aja sih sebenarnya overall, karena yang penting teman-teman mau gitu ya, ada niat dan bisa bekerja sama dalam tim seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk part-time, kita biasanya memprioritaskan mahasiswa yang sedang skripsi, jadi mahasiswa tingkat akhir. Dan untuk full time adalah buat teman-teman alumni, seperti itu. Oke, mirip-mirip sebetulnya ya Kak, kayaknya ya kalau beberapa supporting unit di Visipol kayaknya persyaratannya mirip. Nah, tapi untuk di Creative Hub Visipol sendiri kita juga baru awal-awal ini sih Kak ada magang juga karena ada MBKM. Mungkin teman-teman udah mulai tahu ya sekarang terkait dengan MBKM. Jadi untuk magang itu untuk teman-teman mahasiswa diperkenankan. Kemudian untuk part time juga sama sih. Biasanya kita nyari at least yang semester 5. Jadi kita melihat yang kira-kira udah mulai cukup beradaptasi lah dengan kultur kampus. Jadi sekiranya nanti agak disambi-sambi part time gitu, udah aman lah gitu ibaratnya. Nah, untuk full time nanti untuk teman-teman fresh grade biasanya misalnya tadinya part time akan otomatis di-upgrade menjadi full time setelah teman-teman lulus gitu. Nah, kayak aku misalnya kemarin aku masuk waktu semester 5 2019 dan begitu setelah aku lulus di 2020 otomatis statusnya di-upgrade menjadi full time. Nah, tapi ada beberapa persyaratan lagi nih untuk teman-teman. Ini kan tadi untuk pegawai ya tanda kutip. Nah, teman-teman juga bisa masuk ke ekosistem inkubasinya SIHAB. Nah, syaratnya adalah teman-teman paling tidak adalah mahasiswa Visipol UGM atau fresh grade maksimal 2 tahun. Atau boleh sih teman-teman yang dari luar Visipol tapi at least di timnya ada mahasiswa Visipol gitu. Jadi kalau pengen startupnya diinkubasi, pastiin teman-teman punya teman mahasiswa Visipol atau fresh grade dari Visipol. Gitu sih sebenarnya syaratnya nggak susah-susah amat. Kurang lebih sama ya. Mirip-mirip lah intinya. Kalau saya malah dari magang, Mbak. Dari magang ke part time lalu ke full time. Bisa gitu juga teman-teman. Panjang ya. Nah, jadi intinya teman-teman tenang aja, banyak banget ruang berkembang lah untuk teman-teman mahasiswa Visipol. Iya, semangat. Oke. Bagaimana cara untuk bisa bergabung? Oh, ini mirip-mirip ya, tadi ya udah disebutin. Intinya kayak gitu aja lah ya Kak. Iya, mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Terus, ini sih yang paling penting, pantengin media sosial kita ya, karena semua informasi berkaitan dengan open recruitment, kemudian persyaratan-persyaratannya kita selalu update di media sosial kita. Ya, sama persis. Intinya nanti akan diupdate terus di media sosial. Tapi mungkin khusus untuk inkubasi ya, di SIHAB sendiri ada persyaratan khusus. Karena paling tidak teman-teman itu punya satu, passionate ya di bidang entrepreneurship. Atau yang kedua, teman-teman sudah punya project sosial ataupun project bisnis. Sebenarnya proyeknya boleh sudah dilaksanakan atau masih sebatas ide. Tenang aja, misalnya teman-teman kemarin habis ikut PKM atau teman-teman habis ikut riset, terus ngerasa kayak aduh takutnya kok sia-sia idenya, boleh diikutin di inkubasinya karena siapa tahu bisa berkembang menjadi sebuah startup yang sukses karena SIHAB sudah melahirkan beberapa startup yang berangkat dari PKM. Jadi semangat terus. Benar. Apa program terdekat yang akan kalian jalankan? Kalau di Global Engagement Office, seperti yang aku tadi bilang, salah satu kegiatan dari GEO adalah short course. Nah, pada bulan Desember mendatang ini 2022, kami diajak oleh Singapore Management University untuk mengadakan short course. Short course-nya di Yogyakarta. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang mau ikut bergabung, silakan pantengin sosial media kita untuk bisa ikut short course tersebut. Ya, gitu sih Kak. Ini menarik ya, apalagi untuk mahasiswa baru tuh pokoknya explore aja deh, banyak-banyak kegiatan. Jadi harus stay tune loh, Desember dicatat 2022 ada short course dengan Singapore Management University. Oke, dicatat ya teman-teman. Kalau untuk SIHAB sendiri sih, untuk di bulan Agustus besok, pas banget teman-teman mahasiswa baru masuk, ini kita bakal aktivasi lagi offline sharing session kita. Jadi bisa tuh ngerasain kopi-kopi gratis di Digilib Cafe. Jadi teman-teman nggak perlu misalnya, aduh ini kok kayaknya agak pricey, tenang aja, SIHAB Visipol ada nanti kopi-kopi gratis. Jadi dipantengin terus aja, ilmunya dapat, kopinya juga dapat.
Nah, nanti juga selanjutnya mungkin kita di bulan September akan open batch lagi untuk batch 7 inkubasi Creative Hub. Jadi mungkin untuk teman-teman semester 1 mungkin belum berani untuk memulai sendiri, jadi mungkin bisa mengajak teman-temannya yang udah mungkin semester lebih tinggi ataupun lulusan dari Visipol UGM itu sendiri. Pokoknya stay tune terus aja di media sosial kita. Oke. Apa kegiatan yang paling berkesan? Apa ya? Kalau aku dulu nggak apa-apa nih. Kalau di Geo, ya dulu kan ceritanya aku masuk pada saat masih mahasiswa, mulai dari magang terus ke part time gitu ya. Pada saat aku jadi mahasiswa tuh aku merasakan untuk pertama kali rapat dengan petinggi di fakultas, nggak cuma fakultasku sendiri tapi juga fakultas luar negeri nih. Jadi kayak tegangnya dapet, habis itu takut salahnya itu dapet. Tapi setelah itu ternyata Bapak Ibu petinggi fakultas ini bisa ngobrol santai juga ya, dan aku jadi tahu bagaimana sih proses kerjasama Visipol dengan mitra luar negeri itu dibentuk gitu, dan yang akhirnya melahirkan produk-produk seperti student exchange yang bisa teman-teman Visipol nikmati seperti itu. Tapi nggak cuma itu juga, yang berkesan lagi itu di tahun 2019 Kak. Jadi persis sebelum pandemi waktu itu kami menerima banyak tawaran short course gitu. Jadi bisa dalam 1 tahun itu kita 4-5 atau lebih gitu kita mengadakan short course dalam 1 tahun, dan kita tim di Geo ini bisa lah 4-5 kali jalan-jalan ke Borobudur gitu, sampai mungkin kita bisa jadi tour guide-nya gitu. Itu yang menarik sih ketika aku berada di Geo. Di Sihab? Kalau aku sih sebenarnya berkesannya lebih ke personal mungkin ya, karena persis banget aku masuknya itu di semester kelima, jadi kerasanya tuh gimana sih rasanya kayak masih mahasiswa tapi kerjanya bareng sama dosen, kayak gitu-gitulah intinya. Itu kayak berkesan banget. Nah, kantornya Sihab itu kan ada di lantai 3 di Cilip ya, dan di situ dulu tuh di set kayak banyak bin bag-nya gitu. Jadi kadang itu kantor jadi tempat pelarian gitu loh Kak. Kalau habis misalnya pokoknya kalau ada jam istirahat gitu, kadang biasanya aku ke kantor buat tidur-tiduran kayak gitu. Jadi kayak berkesan banget. Nah, apalagi kan semester 5, semester 6 tuh kayak proses-proses aku nyusun skripsi juga. Dan aku ngerasa kayak terbantu banget karena waktu itu tuh laptopku tuh kayak ngehang parah lah intinya. Terus dari Sihab itu kan sebenarnya difasilitasi gitu ya laptop untuk kita sih sebenarnya untuk mensupport kegiatan kantor. Nah, tapi akhirnya kayak diberikan kelonggaran gitu untuk ngerjain skripsi juga. Jadi kayak aduh berkesan banget. Ini kalau nggak ada laptop kantor nggak tahu deh kapan skripsinya selesai kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa itu berkesan banget sih buat aku. Nah, poin apa ya yang menurutku juga sangat berkesan, saking aku ngerasa Sihab nih aduh udah sohib banget nih sama orang-orang di Sihab, akhirnya aku memutuskan untuk melakukan riset seputar sociopreneur, tapi aku itu metodenya dengan kayak live in ya, ibaratnya kan aku menghidupi sendiri kantor gitu. Dan akhirnya hasil riset itu aku lombakan di salah satu kompetisi nasional, karya tulis nasional di UI, dan itu dapat best idea dan juga juara 1. Jadi aku ngerasanya kayak wah gitu, seneng ya, kekeluargaannya dapat, terus ilmunya juga dapat, ternyata waktu aku present keluar juga mendapat apresiasi kayak gitu. Jadi kayak aduh berkesan sih, berasa dapat teman iya, keluarga iya, guru iya. Jadi ya Kak Clarina tau lah gimana rasanya kayak gitu ya. Sebuah pencapaian. Iya, makanya kayak gitulah pokoknya paling berkesan karena kekeluargaannya sih mungkin ya. Apa saja momen suka dan duka yang pernah kalian alami selama ini jangan-jangan ya deket ya. Iya. Selama menjadi anggota dari supporting unit. Mirip-mirip ya kayaknya. Iya. Apa ya kira-kira? Sukanya sih ya pengalaman, kemudian kekeluargaan yang didapat kayak tadi kata Mbak Danti. Kemudian apalagi ya, kita di sana juga bisa mengenal banyak orang, memperluas koneksi seperti itu, dan itu bakal sangat berguna buat kedepannya gitu. Sewaktu-waktu kalau kita mau upgrade diri gitu ya, mendaftar di tempat-tempat di luar Visipol gitu. Kalau dukanya mungkin lebih ke tantangan kali ya kalau dibanding duka, karena kayak mau dibilang duka juga ini adalah sesuatu yang bisa jadi pelajaran juga gitu kan. Kayak misalnya kan kalau di Geo ini kita berhubungan dengan tamu luar negeri, terus rapat-rapat gitu ya. Yang paling bikin deg-degan itu nanti kalau tiba-tiba ada last minute change gitu, kayak harusnya di mana terus ternyata ruangannya sedang digunakan atau gimana, dan itu kayak wah rapat ini harus berjalan karena melibatkan banyak Bapak Ibu dosen, dekanat bahkan gitu, tapi kok ada suatu perubahan gitu kan, jadi kayak
gimana caranya supaya ini tetap bisa berjalan gitu. Terus apalagi ya, kalau misalkan dari sisi kerjasama dengan mitra gitu ya, tantangannya adalah semisal kita sudah menjalin kerjasama yang baik banget dengan suatu universitas, tapi kemudian universitas lain, universitas mitra ini merasa kok kayaknya selama ini timpang ya, kami nggak menerima banyak, tapi fakultasmu mendapatkan banyak gitu. Nah ini kayak menjadi tantangan nggak cuma bagi kami sih, tapi juga bagi fakultas gitu. Kayak gimana nih kita mempertahankan kerjasama kemitraan kita yang sudah kita bangun ini seperti itu. Tapi itu buatku menjadi bekal ini pelajaran banget buat di masa depan seperti itu. Di Shihab sendiri? Kalau aku suka dukanya apa ya? Kalau sukanya ya aku inget banget sih dulu momen-momen offline sharing session dulu ya waktu di Digilib. Itu tuh aku bisa kayak ketemu sama teman-teman dari lintas fakultas juga. Jadi aku ngerasa bahwa salah satu jejaring itu tuh aku dapetin dari acara offline sharing session itu sendiri. Jadi aku ngerasa kayak wah seneng banget nih karena di sharing session itu nggak cuma orang-orang visipol sih Kak Clarina. Jadi ada dari kehutanan, teknik dan lain-lain, dan aku ngerasa oh jejaringku aku dapetin di situ. Bahkan dulu kayak KKN itu kan kita perlu kayak entah buku lah, entah perlu apalah. Nah itu tuh aku dapetin dari jejaring di offline sharing session. Padahal awalnya tuh nggak kenal sama sekali, kayak ketemu di situ ngobrol-ngobrol, tahu-tahu kayak berjodoh untuk hal apa, berjodoh untuk hal apa. Jadi menurutku senangnya di situ sih. Aku membangun networking tuh bener-bener dari acara sharing session yang di Digilib Cafe tuh berapa meter kali berapa meter sih, itu tuh nggak luas, nggak gede, tapi ternyata karena di situ diisi oleh orang-orang yang memang punya passion di bidang yang sama, jadi akhirnya aku mendapatkan banyak hal dari sana. Itu suka dukanya, dan biasanya sukanya adalah karena di hari itu tuh kadang kita kayak main game kayak gitu-gitulah, kayak kita seru-seruan bareng sambil nunggu narasumber dan lain-lain. Nah kalau untuk dukanya sama ya mungkin sama Kak Clarina, bukan duka sih, tapi hal yang menurutku kayak challenging banget waktu itu tuh karena masih mahasiswa, satu, kedua proses skripsi, yang ketiga waktu itu aku nabrak KKN juga ya, dan waktu itu aku nggak ngambil tanda kutip cuti, aku tetap di KKN tuh aku tetap tanda kutip kerja. Jadi aku tetap memikul beban-beban administratif dan hal-hal lain yang biasanya aku kerjakan, menulis artikel maupun menyusun hal-hal lain kayak gitu. Masih ada beberapa hal yang masih aku kerjakan di tempat KKN-an. Terus yang kedua sambil skripsian sambil kerja ya. Kira-kira kayak gitulah rasanya. Nah ini yang paling aku inget banget, sebelum sidang skripsi itu tuh pas banget mau acara demo day. Jadi aku sambil ngerjain segala macam kayak gitu, agak hektik, dan aku inget selesai sidang skripsi, yang aku lakukan pertama adalah naik turun tangga ke departemen PSD kelas sosiologi komunikasi buat nganterin undangan untuk masing-masing dosen. Wah, nggak sempat selebrasi. Iya, makanya kayak kayak foto-foto terus langsung kerja lagi kayak gitu. Jadi aku ngerasa ini sebenarnya bukan duka, tapi jadi kayak sesuatu momen yang sangat diingat gitu ya untuk beberapa waktu yang sangat lama mungkin, karena menyenangkan sih ya ternyata menjadi bagian dari supporting unit, karena di satu sisi kita menjadi kayak keluarga Visipol itu sendiri, kita juga ngerasa menjadi keluarga si supporting unitnya itu. Jadi seru sih, jadi mungkin bukan gitulah intinya, banyak asam garam. Iya, lebih banyak sukanya sih sampai sekarang, makanya aku bertahan udah 3 tahun. Kak Clarina udah berapa tahun nih? Sudah tidak saya hitung lagi. Udah nggak terhitung lagi ya, sampai udah dari 2019 ya, itulah intinya udah dalam waktu yang sangat lama, dan bahkan mungkin ke waktu yang nggak akan terhitung lagi ke depannya. Iya. Jadi Instagram kami di @geovisipolugm. Tidak ada spasi, tidak ada karakter yang aneh-aneh gitu ya. Siap. Atau juga bisa ke website geo.visipol.ugm.ac.id. Seperti itu. Mirip sih sebenarnya, Shihab juga @chub, bacanya Shihab ya, bukan Cub. @chub Visipol, nggak ada spasi, nggak ada titik koma, nggak ada karakter apapun, @chub Visipol. Terus website kami juga ada di chub.visipol.ugm.ac.id kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mengakses artikel, banyak banget artikel yang ada di sana, bahkan udah dibaca sekitar 200 ribuan pembaca setiap tahunnya gitu. Jadi teman-teman, teman-teman dari universitas lain baca, teman-teman yang dari fakultas Visipol sendiri nggak pernah baca. Jadi jangan lupa baca artikel-artikelnya, dan artikelnya juga disajikan secara lebih menarik ya, dalam bentuk carousel, reels dan lain-lain juga di sosial medianya. Jadi pokoknya jangan lupa @geovisipolugm. dan @shihab Visipol. Gitu aja teman-teman.
Buat Gamada Visipol, terus semangat dan jangan lupa bahagia. Oh, singkat, padat, dan sangat jelas ya. Iya. Intinya semangat dan bahagia adalah kunci. Nah, mungkin untuk teman-teman Gamada Visipol jangan lupa untuk expose dan explore diri kalian secara terus-menerus, karena itu sih nantinya yang akan menjadi bekal kalian dalam waktu-waktu yang akan sangat lama. Jadi semangat terus, jangan lupa bahagia. See you.